Ya menarik ya, kalau persoalan pilkada, saya rasa pilkada itu udah sebaiknya ditarik ke ranah DPR aja ya. DPR sama dengan eh, yang terdahulu terkait dengan apa prosesnya demokrasi atau tidak ya. Kita kan sebetulnya pemilihan langsung itu kepala daerah kalau kita lihat lebih banyak manfaat atau mudarat. Sekarang konflik di masyarakat itu pilkada bupati, gubernur, karena banyak tim sukses di tingkat desa. Ini untuk bupati terutama ya, banyak sekali akhirnya incumbent atau yang calon kepala daerah didukung oleh incumbentnya, kepala dinas, camat, kepala desa, itu akhirnya ada keberpihakan ke salah satu calon yang pada akhirnya di grassroots itu menimbulkan apa ya, perpecahan, ada pro kontra, di mana aparatur desa, camat terlibat di dalam pemilihan kepala daerah itu, yang pada akhirnya memereser masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial contoh, atau mendapat bantuan bedah rumah. Dan kasihan juga ya kepada ASN kita, mau tidak mau hari ini dalam pilkada pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota itu ikut secara tidak langsung untuk bantu salah satu calon. Ya kalau pemilihan bupati itu sebaiknya memang dipilih oleh DPR ya, karena memang begitu besar biaya yang dikeluarkan oleh calon-calon dari proses mendapatkan rekomendasi sampai dengan melakukan kampanye ya di setiap dapil, tiap desa atau kecamatan yang melakukan pengumpulan massa, semuanya membutuhkan biaya ya, logistik, baik logistik itu berupa atribut atau logistik untuk tenda, makanan, transportasi, pengangkutan. Jadi memang untuk calon bupati, gubernur, wali kota itu biayanya udah cukup besar dan melibatkan banyak kepentingan ya, baik saya rasa bukan terkait cukong juga, yang jelas menimbulkan perpecahan antara saudara, keluarga dengan keluarga, ribut, riak, yang menimbulkan pada akhirnya berpihakan ke salah satu calon yang pada akhirnya perpecahan. Saya ingat betul ya, beberapa kali pilkada kita sama kawan, sama keluarga, bahkan itu terjadi waktu saya mengalami sendiri, adik saya nyalon bupati, bagaimana tim-tim sukses pemenangan itu dari pihak lawan menggunakan aparatur sipil negara, dan tidak sedikit dana yang kita keluarkan untuk melakukan kampanye, dan pada akhirnya ya tidak ada yang dapat kita persalahkan dari proses demokrasi yang seperti ini, dengan tidak dibangun sistem integritas. Syarat untuk orang jadi kepala daerah itu hanya cukup dengan rekom. Nah sekarang kalau dipilih DPR lebih simpel ya, untuk memperkecil juga dan meminimalisir konflik horizontal. Dan kalau kita lihat di KPK yang terjerat persoalan hukum, kepala daerah atau mantan kepala daerah kita lebih dari 100
100 lebih itu mengalami persoalan hukum. Jadi baiknya memang kepala daerah kita ini dipilih oleh DPR saja, karena siapapun sulit untuk menyampaikan, mencita-citakan posisinya pada hari ini untuk merebut kekuasaan atau memimpin daerah itu kalau dia tidak didukung dengan jumlah finansial yang cukup besar. Oke, terima kasih. Saksikan di kanal YouTube saya berita-berita terbaru